Halo Jemaah Merpati Nusantara. Hari ini kita punya program spesial di Premium Merpati Channel. Kalian pengen tahu nama programnya? Tanya dan jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Ya. Tadi saya posting di Facebook buka pertanyaan bagi jamaah semuanya dan sudah masuk beberapa pertanyaan dan akan kami pilih secara acak. Kira-kira ada 30.400 sekian. Udah kebaca. Saya akan pilih 10 yang kira-kira pertanyaannya seputar MK ya. Ada yang biasa bercanda karena saya di Facebook suka bercanda. Saya pilih acak dari teman-teman semua. Akan saya bacakan satu persatu dan ada beberapa saya gabungkan karena pertanyaannya itu mirip-mirip. Nah, jadi saya bacain dari pertanyaan pertama ya. Saya jawab dari di sini ada Firman Manurung dari Bekasi. Izin pertama Pak Haji, bagaimana penanganan burung baru? Misalnya kita beli burung player, jadi burung player di orangnya juara, terus dibeli, gimana perawatannya? Oke. Catat. Dan pertanyaan yang hampir sama dari Adinda Semut Geni Semarang. Dik Prima, di sini ada Dik Prima, pertanyaannya bagaimana menjaga mengembalikan kondisi top performa yang efektif setelah player tersebut mengikuti event sampai puncak agar tidak kelelahan di giringan selanjutnya dan antisipasi agar tenaga player bisa konsisten top perform setiap giringannya. Setiap giringannya menang gitu maksudnya ya. Ya lo. Oke, satu lagi sama Mas Budi Satria, ini agak mirip juga nih. Sebentar. Budi Satria. Settingan merpati kalau sedang masa angkrem dan persiapan untuk lomba selanjutnya yang bagus seperti apa? Terima kasih Om ya. Oke, saya jawab ya, saya gabung ya bertiga nih, Pak Firman, Mas Prima Semarang sama Budi Satria. Jadi, penanganan burung baru. Oke, jadi kita beli player memang lebih susah ya. Kalau player jadi di orang terus kita beli, kondisinya kadang bisa grafiknya menurun. Wah, ini mau juara susah gitu loh. Yang perlu diperhatikan para jamaah ya, itu kita beli player itu tanya kebiasaannya itu bagaimana, cara perawatannya bagaimana, terus pemakaian multivitaminnya apa segala macam kita harus tanya juga. Kita perhatikan. Terus kita kalau mau merubah pola rawatan pelan-pelan. Jadi jangan langsung diganti polanya, terus jangan langsung ekstrim, mungkin bisa pelan-pelan. Itu kita ikutin ya pastinya dengan pola latihan yang teratur ya. Karena untuk sebuah burung yang prestasi itu pasti usahanya nggak simple gitu loh. Kita lihat untuk kita beli player juaranya di mana dulu, terus kita pindah, kita beli buat main ke lomba besar misalnya. Misalnya kita beli lomba juara di kolong kecil, terus kita lomba di kolong besar, kok nggak menang-menang ya. Kita harus dilihat itu memang burung itu masuk kriteria untuk main ke kolong besar apa enggak gitu loh, Bro Firman. Terus untuk si Semut Geni Semarang ini untuk menjaga performa ya. Menjaga performanya biar tetap bagus,
asupan nutrisi, D. Wah, itu perlu. Jadi burung itu nggak jauh banyak dengan seorang atlet. Diforsir, tapi asupan makannya nggak bagus, ya akan berkurang. Jadi lebih baiknya lagi pola latihannya bagus dan asupan nutrisinya juga bagus. Itu akan bisa menjaga performanya. Dan ini dari Mas Budi Satria, settingan merpati kalau sedang masa angkrem dan persiapan untuk lomba selanjutnya ya bagus seperti apa. Angkrem juga sebenarnya burung itu lebih banyak mengeluarkan tenaga. Jadi angkrem pun seharusnya juga masuk nutrisi sesuai kebutuhannya. Karena burung angkrem itu kayak lebih capek. Dan untuk performa burung player itu sebaiknya dirawat ya jantan dan betinanya. Karena kalau jantannya sehat, betinanya nggak sehat, nanti berpengaruh di akhirnya juga nggak bagus. Atau lemes, namanya burung betina itu harus kondisinya juga fit. Ya karena buat geber-geber, wah kalau apalagi yang geber itu emosi gitu, wah mungkin dikopiok gitu ya, wah sakit badan semua. Nah, itu harus masuk nutrisi dan kondisinya juga harus dijaga tetap fit biar dia juga kawinnya bagus, terus nanti menunjang juga jantannya juga akan membantu dirinya lebih bagus. Gitu. Oke, begitu bertiga Firman Manurung, Semut Geni Semarang, dan Budi Satria. Saya jawabnya singkat-singkat aja karena durasi, men. Dan selanjutnya ada Habib Risi SB Jakarta. Halo Bung, wah kita belum sempat bertemu nih, katanya udah berjanjian tapi belum sempat ketemu ya. Nanti mungkin lain waktu bisa saya main ke sana, boleh atau ke sini. Izin Mbak Ji mau tanya bagaimana penanganan untuk merpati yang nafasnya sering kedodoran. Mungkin kedodoran itu ngos-ngosan gitu loh ya, Bang ya. Ngos-ngosan, harus ada penanganan pelatihan khusus atau enggak, perlu dibantu ramuan atau jamu yang bisa membantu kekuatan pernafasannya. Wah. Jadi tapi ini saya ngulas mungkin ngos-ngosannya bukan karena penyakit bengek ya. Karena soalnya burung itu kadang ada terkena penyakit bengek saluran pernafasan. Nah, itu perlu. Tapi kalau misalnya ini burungnya nggak sehat, mungkin bisa penanganannya bertahap. Ya, nafas kedodoran itu burung capek, tapi ya nggak apa-apa. Asal jangan gerak dikit sebentar pun capek, dibanding aja capeknya maafnya nggak dikit tapi banyak, itu mungkin ada saluran pernapasan. Tapi kalau untuk burung normal habis dilepas mangap sebentar mingkem nggak ada masalah. Nanti dengan pola latih yang continue tapi step by step ya, sesuai sama kekuatannya burung yang nanti biasanya baik. Gitu Bung Hibris Rizky SB, Jakarta. Sehat selalu. Terus saya lanjut dari pertanyaan keempat ya, Sandi Dharma Saputra dari Jakarta nih. Saya mau tanya Pak Ji, saya sedang breeding pacak. Betina saya ini lancar banget nelornya. Setelah saya pisah selama 1 minggu, saya ganti dengan pacak jantan, saya kok malah macet. Oke, udah hampir 2 minggu gak nelor. Minta pendapatnya. Oke, Mas Andi. Sebaiknya kalau untuk pasangan buat breeding itu dirawat. Kadang kita lupa untuk merawat, udah breeding makanannya nggak diatur, cuma cukup nelor gitu aja. Jadi kalau pas dipisah sebaiknya kita kasih multivitamin. Itu pas
kondisi dipisah, kondisi mau dijodohin, disiapin untuk pasangan selanjutnya, itu dikasih obat-obatan sebagai penyubur banyak kok. Nah, itu dengan kondisi belum dijodohin ya, penyubur minyak ikan, banyak obat beredar, tinggal pilih mau pakai obat apa, boleh. Nah itu, dan makanannya juga dijaga, apalagi untuk breeding, pasangan breeding itu makanannya juga harus terjaga. Biji-bijian, makanya harus makanan sehat. Karena biasanya untuk breeding itu kita banyak pakai pur untuk makanannya. Nah, pur itu kalau kelebihan itu bisa timbul lemak. Jadi kita juga jemurnya juga harus diperhatikan. Jadi yang jelas makanannya juga diperhatikan, biji-bijian sehat dan tetap masuk obat dan nutrisi. Begitu Mas Sandi Dharma, mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau misalnya belum kurang puas nanti bisa disambung lagi. Oke, terus ini dari Om kami yang di Bangka ini. Om Johan Daniel. Halo Om, sehat selalu. Bagaimana dengan beternak Bapak pilihan dan betina pelihan dengan jalur Bapak dan Ibu burung juara? Apakah hasil dari anak-anaknya bisa seperti Bapak dan Ibu kakeknya? Karena anaknya burung top juara mobilan kan mahal. Jadi rebutan. Oh iya, jadi rebutan ya karena bapak ibunya dari jalur juara dapat mobil, anak cucunya dapat mobil. Itu terlalu simpel. Tapi nggak apa-apa Om. Jadi gini, untuk breeding bapak ibu juara dari jalur juara, anaknya pasti juara. Menurut saya belum tentu juga. Karena jalur breeding itu bukan kayak fotokopi gitu loh. Jadi kalau saya yang penting pemilihan materi jalur juga, karena sekarang juga banyak yang para jamaah itu nggak peduli namanya alatnya gimana, kondisinya rabanya gimana, tapi dengan jalur yang itu udah diburu sampai berapapun mau mengeluarkan dana buat gitu. Jadi tetap kalau untuk breeding jalur bagus, iya. Alat bagus, iya. Terus kondisi fisik, ya juga bagus banget, model rabaan, alat perabotan, bibit bobo bebet juga iya. Tapi nanti hasilnya keluar kan belum tentu. Kita belum tahu siapa yang pegang, siapa yang latih. Karena burung bagus, bapak ibunya bagus, mungkin nasinya bagus, dipegang, diproses sama orang yang bagus, rezekinya juga bagus. Yang nggak bisa diturunkan itu rezeki. Rezeki itu nggak bisa diturunkan. Jadi prosesnya panjang. Jadi nggak cukup bapak ibu A, B, keluar C, terus C-nya itu harus kayak bapak ibunya jalurnya. Itu jadi proses panjang. Jadi pemilihan materi tepat, pemasangan yang tepat, terus nanti kalau udah jadi anak harus diproses sama orang-orang yang tepat dan rezekinya juga tepat. Itu insya Allah akan jadi burung bagus. Ya Om, mungkin itu jawaban saya mewakili pertanyaan ya. Nanti kalau kurang bisa langsung kring-kring ya.